Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini di mata kuliah teknik pengendalian mesin listrik, kita akan membahas tentang RMF, Rotating Magnetic Field, dan juga mesin listrik. Jadi nanti sifatnya kita mereview apa yang sebenarnya mungkin telah kalian pelajari sebelumnya di materi mesin listrik. Oke, dasar elektromagnetik, ya. Untuk mengendalikan mesin listrik, kita harus memahami tiga hukum utama. Jadi ada tiga hukum yang nanti akan sangat membantu dalam memahami pengendalian mesin listrik, ya. Yang pertama hukum Ampere, ya, di mana eh, inti dari hukum ini adalah adanya arus yang menghasilkan medan magnet, gitu ya. Jadi jika ada arus listrik yang mengalir pada satu penghantar atau konduktor, maka akan terbentuk medan magnet di sekitarnya. Kemudian hukum Faraday, hukum ini terkait dengan GGL induksi, ya. Jadi jika ada perubahan fluks magnet, ya, maka akan menghasilkan tegangan induksi. Ya. Jadi ini adalah GGL induksi. Kemudian di sini ada perubahan fluks magnet, d flux per dt. Itu ya. Sedangkan N di sini bergantung pada konduktornya, ya. Jadi banyaknya kumparan konduktor. Ya, banyak kumparan atau lilitan konduktornya, ya. Jadi GGL induksi ini dipengaruhi oleh si konduktor itu sendiri, ya, jumlah lilitannya atau kumparannya, dan juga perubahan fluks magnet. Jika tidak ada perubahan fluks, bagaimana? Ya, berarti tidak ada GGL induksi, ya. Tidak ada GGL induksi, tegangan induksi yang terbangkit. Kemudian gaya Lorentz, ya. Kawat berarus di dalam magnet akan mengalami gaya, ya. Jadi kalau ada arus listrik mengalir pada suatu konduktor, kemudian konduktor itu berada di dalam medan magnet, ya, maka akan mengalami gaya, ya. Nah, jadi salah satu inti kendali mesin listrik itu adalah memanipulasi arus untuk mengatur kerapatan medan magnet B dan juga gaya magnet. Ya. Oke. Ini analogi rangkaian magnet dan dengan rangkaian listrik, ya. Semoga nanti bisa sedikit memberikan gambaran yang lebih jelas, ya, pada kita semua. Ya. Jadi untuk analoginya, ya, eh, tegangan pada rangkaian listrik itu bisa kita ibaratkan sebagai gaya magnet pada rangkaian magnetik, ya. Arus listrik bisa kita bayangkan sebagai flux magnet dan resistansi kita bayangkan sebagai reluktansi. Nah, nah, jadi gaya itu adalah N dikali I, ya, kumparan dikalikan dengan arus. Kemudian flux magnet ini nanti dalam satuan Weber, gitu ya. Kemudian reluktansi. Nah, rumus reluktansi di sini adalah L per mu A. Mu ini permeabilitas bahan, ya, jadi tergantung bahannya, angkanya nanti akan beda-beda. Nah, dari analogi ini kita juga mengenal namanya hukum Ohm magnetik, gitu ya. Jadi flux itu adalah gaya dibagi reluktansi. Nah, tadi gaya ibaratnya apa? Tegangan. Reluktansi ibaratnya R. Flux ibaratnya I. I sama dengan V per R. Nah, kan mirip dengan hukum Ohm listrik biasa, ya. Nah, di mana Fm ini adalah M dikali I. Ya. Nah, meskipun di slide sebelumnya dikatakan bahwa inti dari kendali salah satunya adalah mengatur besarnya arus, gitu ya. Nah, tapi ingat, bahan, ya, besi atau bahan yang lain itu memiliki batas jenuh, batas jenuh magnetik saturasi, ya.
Jika arusnya diperbesar, memang normalnya fluxnya medan magnetnya juga meningkat. Tapi di satu titik, ya, nanti akan saturasi, jadi dia tidak meningkat lagi. Ya, misalnya ini adalah B, ini adalah I, eh, gitu ya. Nah, awalnya itu memang linear, tapi lama-lama dia saturasi. Nah, di titik saturasi ini tidak ada peningkatan yang signifikan, meskipun arusnya ditambahi sebesar mungkin. Seperti itu. Ya. Kemudian kemana energi dari arus ini? Ya bisa jadi panas atau rugi-rugi yang lain. Jadi harus diperhatikan, tidak sekedar memberikan arus sebesar-besarnya, tidak. Jadi diperhatikan desainnya sesuai kebutuhan. Oke, kita review mesin DC ya, mesin arus searah. Konstruksinya terdiri dari stator, rotor, dan komutator ya. Stator ini menghasilkan flux ya, jadi untuk mesin DC statornya itu di luar gitu ya. Bisa magnet permanen, bisa dengan kumparan elektromagnetik gitu ya. Kemudian rotor. Nah, rotornya tuh di dalam sini ya. Rotor arus jangkar. Nah, rotor ini harus dialiri arus supaya nanti bisa eh, menimbulkan gaya magnet. Tadi kan gaya magnet syaratnya adalah ada arus yang mengalir di medan magnet. Nah, medan magnet itu diproduksi oleh stator, arus yang mengalir itu dialirkan melalui jangkar. Ya, armature winding, arus jangkar, kumparan jangkar, gitu ya. Jadi rotor di sini berfungsi sebagai armature winding atau kumparan jangkar, harus disuplai arus. Nah, untuk mempertahankan posisi arah arus di dalam rotor ini butuh namanya komutator, ya, komutator atau cincin belah, ya. Nah, silakan nanti materinya bisa dibuka, ya, sudah saya eh, posting juga di LMS, ya. Bisa dibuka, di sini ada contoh video terkait dengan cara kerja mesin arus arah, ya, prinsip kerja dari mesin arus arah. Oke, kemudian ada persamaan torsi dan hubungan linear. Torsi sama dengan K flux IA. K ini konstanta dari si mesin ya, biasanya tergantung pada kumparan jangkarnya, jenis material, banyaknya kumparan, dan sebagainya. Kemudian ada flux, flux ini dari stator, dari medan magnetnya, dan juga arus jangkar. Untuk kasus mesin DC dengan magnet permanen, berarti kan fluxnya konstan, sehingga torsi akan dipengaruhi oleh arus jangkar saja. Kemudian konsep medan magnet putar atau rotating magnetic field. Ya, bagaimana motor AC berputar tanpa sikat mekanis? Nah, kita harus paham dulu prinsip RMF. Ya, oke. Di stator, ya, ini medan magnet putar ini muncul di motor AC 3 fase ya, mesin DC 3 fase. Jadi di stator ada 3 lilitan terpisah secara spasial, secara fisik gitu ya, terpisah 120 derajat. Ya, masing-masing diberi arus AC 3 fase yang terpisah 120 derajat fasenya atau secara waktu. Nah, efek dari pemberian arus kepada lilitan arus 3 fase pada lilitan tadi itu akan menghasilkan vektor flux ya. Jadi yang berputar itu adalah si vektor flux resultan, bukan flux dari masing-masing lilitan ya. Jadi nanti masing-masing lilitan dia punya apa namanya
dia punya flux sendiri, naik turun sesuai dengan kondisi eh, fasenya sedang tinggi atau sedang positif atau sedang negatif, ya. Nah, jadi yang berputar itu bukan masing-masing RST-nya, tapi si resultannya, ini ya, si resultannya. Ini yang nantinya berputar seiring waktu. Nah, kecepatan berputarnya flux resultan itu ya, vektor flux resultan, atau disebut juga dengan kecepatan sinkron, dirumuskan sebagai berikut ya. Kecepatan sinkron Ns sama dengan 120 Fe dibagi P. Fe ini adalah frekuensi elektrik, jadi frekuensi dari sumber listrik tiga fasa yang kita suplaikan ya, yang kita suntikkan kepada kumparan, dan P adalah jumlah pole ya. Perhatikan bahwa di sini P disebutkan sebagai jumlah pole. Jadi ketika kalian punya eh, kutub utara selatan, ini dihitung sebagai dua pole. Ya, satu pasang atau dua pole. Nah, yang dihitung pole-nya, dua pole, bukan pasangnya ya. Harap hati-hati. Ya. Ketika di sini pengalinya 120, maka P-nya ini adalah jumlah pole. Bukan pasang pole ya, jumlah pole. Nah, ini ada visualisasi vektor RMF. Nanti kalian juga bisa buka videonya ya, terkait dengan prinsip rotating magnetic field gitu. Nah, ini ada keterangan analisisnya. Jadi nanti ketika kalian nonton video, silahkan analisis vektor ini juga sambil kalian baca, ya. Nanti sambil kalian baca. Nah, di sini uniknya bahwa resultan fluxnya ini selalu memiliki magnitudo yang konstan. Jadi nanti dia muternya itu konstan besarnya, ya. Jadi ya ibaratnya membentuk lingkaran sempurna, ya. Tidak panjang pendek, tidak nanti lintasannya menjadi lonjong dan sebagainya, tidak. Ya, jadi resultannya memiliki magnitud yang konstan. Ini mekanisme torsi ya. Torsi elektromagnetik dihasilkan dari interaksi dua medan magnet yang berusaha saling sejajar ya. Torsi elektromekanik dipengaruhi oleh medan magnet atau flux stator dan juga flux rotor yang berusaha untuk saling sejajar. Ya. Yang berusaha untuk saling sejajar. Jadi dia kejar mengejar gitu ya, antara fluxnya rotor mengejar medan putar di stator. Ya, ini flux stator, medan magnet dari bagian yang diam stator, flux rotor medan magnet dari bagian yang berputar atau dari rotor. Del ini sudut torsi. Nah, karena di sini pakai sin itu kan berarti dia nilainya maksimal untuk 90 derajat ya, tegak lurus. Sehingga memang dua medan magnet ini ya diharapkannya saling kejar mengejar saja, jangan sampai sejajar. Sebelum sejajar sudah apa? Dia sudah menjauh lagi, nanti dikejar lagi, menjauh lagi dan seterusnya gitu sampai terbentuk gerakan berputar yang simultan gitu ya. Nah, semakin sejajar nanti dia torsinya semakin rendah ya, karena ya torsi maksimalnya sinus itu kan di 90 derajat saat posisinya tegak lurus. Mesin induksi ya, mesin induksi atau mesin asinkron. Ya. Prinsip kerjanya stator menghasilkan RMF, RMF memotong batang rotor. Ya. Jadi RMF itu posisinya ada di stator ya, di bagian yang diam. Umumnya ada di bagian luar, gitu ya. Umumnya di bagian luar.
RMF memotong rotor. Nah, rotor di mesin asinkron, di mesin sinkron juga, rotor itu umumnya di bagian dalam. Karena rotor ini bahannya dari logam, dipotong oleh medan magnet putar, maka akan muncul GGL induksi. Nah, karena rotor itu logam yang tertutup ya, closed loop ya, maka ada tegangan akan muncul arus. Nah, arus mengalir di rotor, sedangkan rotor itu berada di dalamnya RMF. Akan timbul gaya Lorentz. Nah, jadi ini hubungannya ya. Alur alurnya kok kenapa sih medan putar di stator bisa membuat si rotor mesin induksi ikut berputar. Nah, di mesin induksi ya kita ingat ada namanya slip. Slip itu adalah kecepatan sinkron dikurangi kecepatan rotor dibagi kecepatan sinkron. Slip ini harus ada. Kenapa slip harus ada? Karena rotor harus selalu dipotong atau rotor harus selalu mengalami perubahan flux. Ya, kenapa harus ada perubahan flux? Karena rotor ini mengandalkan induksi dari stator. Kalau tidak ada perubahan flux, maka tidak akan ada induksi di rotor. Gitu ya. Sehingga rotor memang harus berputar lebih lambat dari RMF. Sehingga pada mesin sinkron, slip ini memang harus ada. Gitu ya. Si rotor memang harus lebih pelan dari eh, medan putarnya. Kemudian mesin sinkron. Rotor adalah magnet permanen atau bisa juga elektromagnetik. Rotor mengunci diri dengan RMS stator. Nah, kalau di mesin sinkron, ya, rotor itu punya medan magnet sendiri, bisa dari magnet permanen atau dari elektromagnet. Sehingga ketika nanti ketemu dengan medan putarnya stator, kalau kutubnya cocok, ya, dia akan terkunci, ya. Nah, karena rotor itu punya medan magnet sendiri, maka kecepatan rotor bisa sama dengan kecepatan sinkron. Nah, ini malah harus. Kalau kecepatannya nggak sama, berarti kunciannya nggak benar. Gitu ya. Ada selip di mesin sinkron itu malah sesuatu yang dihindari. Ya, karena harusnya dia bisa ngunci persis, sehingga kecepatannya itu presisi, sesuai dengan medan putarnya. Mesin sinkron merupakan mesin presisi tinggi ya, jadi memang harus benar-benar ngunci, harus presisi. Tidak mengenal slip, namun mengenal pull out atau overload. Nah, kalau motor sinkron kalian gunakan untuk beban yang di luar kemampuannya, nanti dia kuncian magnetnya lepas, gitu ya. Jadi bebannya nggak bisa ketarik, nggak bisa ikut diputar. Dan ini ada brushless DC ya. Ini mesin DC tapi dia tanpa sikat. Bekerja dengan konsep komutasi elektronik, six step, menggantikan sifat mekanis dengan saklar elektronik yang nyala mati bergantian setiap 60% perputaran rotor. Nah, jadi kalau mesin DC tadi, motor DC tadi itu sepenuhnya mengandalkan gaya Lorentz ya. Ada arus di rotor, karena rotor berada di dalam medan magnet stator, dia akan muncul gaya magnet. Sedangkan brushless DC ini dia meniru prinsipnya dari medan putar. Ya, di sini ada komutasi elektronik six step gitu ya, six step. Jadi nanti dia ada 6 pasang kumparan stator. Di sini ada rotor. Nah, ketika rotornya sudah berada di posisi ini, misalnya ini utara, ini selatan, maka si yang tadinya rotornya SU seperti ini ya, nah yang ini dimatikan, diganti dengan sebelahnya, sehingga rotor akan ngejar. Ya.
rotor akan ngejar. Nah, ketika nanti dia sudah terkejar, nanti akan diganti lagi posisi stator yang nyala yang mana, ya. Nanti akan diganti lagi posisi stator yang nyala yang mana. Nah, ini kan misal sudah terkejar seperti ini. Utara, selatan, statornya selatan, utara. Nah, nanti stator yang ini dimatikan, yang nyala yang sebelahnya. SU. Supaya nanti dia rotornya ngejar lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi build DC ini ya dalam tanda kutip meniru prinsipnya si medan putar. Ya, jadi menyalakan medan magnetnya bergantian. Perbedaan dengan PMSM. PMSM ini adalah permanen magnet sinkronus mesin. Jadi mesin sinkron yang dia pakai magnet permanen itu ya. Back EMF berbentuk sinusoid butuh input sinusoid ya. Mesin sinkron butuh inputannya sinus untuk kontrolnya gitu ya. Kalau BLDC kontrolnya butuh input kotak atau trapesium. Jadi untuk mengontrol mesin sinkron magnet permanen dengan BLDC, BLDC ini juga intinya rotornya permanen ya. Nah, sama-sama bisa pakai PWM, tapi yang mesin sinkron pakai PWM sinus, yang BLDC pakai PWM input kotak, sinyal kotak. Oke, itu untuk pertemuan pertama kita. Semoga dapat dipahami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.